Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Di penghujung bulan kemerdekaan ini, senang sekali saya Andi Chu bisa hadir kembali ke hadapan Anda dengan beragam informasi aktual dan menarik seputar Tiongkok dalam Ni Hao Tiongkok edisi terbaru. Kita mulai dengan berita tentang hubungan Tiongkok-Amerika Serikat. Wang Yi, Menteri Luar Negeri Tiongkok, dan Jake Sullivan, Penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat, mengadakan putaran baru komunikasi strategis kedua negara di Beijing pada hari Selasa 27 Agustus 2024. Wang, yang juga anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, mengatakan bahwa menyampaikan kesepahaman bersama yang dicapai oleh kedua kepala negara di San Francisco adalah tugas utama komunikasi tersebut. Wang juga mengatakan ia berharap komunikasi ini akan bersifat strategis dan substantif seperti biasa, dan pada saat yang sama harus lebih konstruktif sehingga dapat mendorong hubungan Tiongkok-Amerika Serikat menuju visi San Francisco, bangkit dari gangguan, mengatasi hambatan, dan benar-benar mencapai perkembangan hubungan bilateral yang stabil, sehat, dan berkelanjutan. 中美关系攸关牵动世界。过去几年，两国关系充满了波折。在习近平主席和拜登总统的战略引领下，我们实现了重返巴厘岛，通往旧金山。其中的经验值得总结，教训需要汲取。 Dengan memperhatikan bahwa ini adalah kunjungan pertamanya ke Tiongkok sebagai penasehat keamanan nasional Presiden Amerika Serikat, Sullivan berterima kasih kepada pihak Tiongkok atas pengaturannya yang bijaksana. Sullivan mengunjungi Tiongkok dari tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024 atas undangan Wang Yi. We are working to ensure that competition does not veer into conflict and that we find ways to work together where our interests align. And all of that requires the kind of strategic and substantive and constructive dialogue that Director Wang was just referring to, and to which we remain committed. Li Hui, utusan khusus pemerintah Tiongkok untuk urusan Eurasia, mengatakan bahwa konsensus 6 poin dalam mengakhiri krisis Ukraina yang diprakarsai oleh Tiongkok dan Brasil telah diapresiasi tinggi oleh berbagai negara dan mendapat tanggapan positif dari lebih dari 110 negara. Pernyataan itu ia sampaikan dalam sebuah jumpa pers pada hari Selasa, 27 Agustus 2024 di Beijing. Pada bulan Mei tahun ini, Tiongkok dan Brasil bersama-sama mengeluarkan konsensus 6 poin untuk mendorong penyelesaian politik atas krisis Ukraina dengan menekankan pada penerapan 3 prinsip untuk mendinginkan situasi, yaitu tidak ada perluasan medan perang, tidak ada eskalasi pertempuran, dan tidak ada pihak yang mengobarkan api permusuhan. Pada saat yang sama, mereka menghimbau semua pihak untuk mematuhi dialog dan negosiasi, meningkatkan bantuan kemanusiaan, menentang penggunaan senjata nuklir, menentang serangan terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir, dan menjaga stabilitas rantai industri dan pasokan global. Li juga mengatakan situasi di Ukraina yang telah menjadi lebih rumit dan semakin sulit baru-baru ini menunjukkan bahwa semakin penting untuk tidak menyerah pada upaya perdamaian. Ia menekankan bahwa Tiongkok akan terus gigih dalam mempromosikan perdamaian dan dialog dengan caranya sendiri dan menyumbangkan kebijaksanaan dan solusi Tiongkok untuk mendorong penyelesaian politik atas krisis Ukraina. 各方都高度赞赏中国、巴西联合发表的6点共识的重要意义，认为6点共识为推动危机解决提供了一条有价值的路径。这再次说明了6点共识凝聚了国际社会的 广泛共识，体现了世界各国立场的最大公约数。中方真诚欢迎更多国家支持并加入6点共识。相信参与共同呼吁的人越多，局势降温的希望就越大，冲突升级的危险就越小，实现和平的前景就越光明。中方愿意以6点共识为基础，继续为停火止战、重建和平发挥 建设性作用，以更多爱好和平的国家共同寻找政治解决危机切实可行的途径。
Duta Besar Tiongkok untuk Nigeria, Yu Tunhai, mengatakan bahwa KTT Forum Kerjasama Tiongkok Afrika atau Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) mendatang akan memberikan kesempatan unik dan bersejarah bagi Tiongkok dan negara-negara Afrika untuk memperkuat solidaritas, memperdalam kerjasama, mendorong modernisasi masing-masing, dan membangun komunitas dengan masa depan bersama. Bertema bergandengan tangan untuk memajukan modernisasi dan membangun komunitas Tiongkok Afrika tingkat tinggi dengan masa depan bersama. KTT FOCAC 2024 akan diselenggarakan mulai 4 hingga 6 September 2024 di Beijing. Menurut Yu, pertemuan puncak tersebut akan memainkan peran penting dalam meningkatkan hubungan dan mendorong peluang pembangunan bagi semua peserta. The upcoming FOCAC is going to provide a unique and historical opportunity for China and African countries to work together to strengthen solidarity, to deepen cooperation, and to boost our respective modernization, and to build a community of shared future for China and African countries. China is the largest developing country and a member of the Global South. China has always attached great importance to the cooperation of South countries. This is a unique feature of the China's major country diplomacy. Over the past 24 years since the establishment of FOCAC, under this framework, China and African countries has conducted a lot of fruitful cooperations, which yielded a lot of tangible results that benefits the people of China and African people. Yu juga mengatakan bahwa tahun ini menandai peringatan 53 tahun hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Nigeria, dan mencatat bahwa kedua negara tetap menjadi mitra yang kuat di panggung global. Menurutnya, data resmi menunjukkan bahwa volume perdagangan Nigeria dengan Tiongkok mencapai 22,6 miliar dolar AS atau sekitar 351 triliun rupiah pada tahun 2023, menjadikannya mitra dagang Tiongkok terbesar ketiga di Afrika. Proyek-proyek seperti pelabuhan laut dalam Lekki dan sistem kereta api ringan buatan Tiongkok di ibu kota Abuja juga menjadi bukti kekuatan kerjasama antara kedua negara. When it comes to economic area, under the Belt and Road Initiative and also the framework of the FOCAC, China and Nigeria, we have conducted a lot of cooperations. Nigeria is now China's largest engineer contracting partner in Africa, and the second largest exporting market, and the third largest trading partner, and a major investment destination in Africa. So I believe that the upcoming FOCAC certainly is going to provide a very important opportunity for China and Nigeria to work more closely to upgrade our bilateral relations to a new height. Kesuksesan luar biasa dari game video Black Myth Wukong telah menghidupkan kembali minat terhadap novel klasik Tiongkok berusia 500 tahun Journey to the West atau COC yang menjadi dasar game tersebut. Dalam waktu 10 jam sejak peluncuran global resminya, game yang dikembangkan oleh perusahaan swasta Tiongkok selama 6 tahun itu telah dimainkan oleh lebih dari 2 juta pemain secara bersamaan di Steam. Kesuksesan tersebut juga telah menghidupkan kembali minat terhadap sastra Tiongkok kuno, khususnya Journey to the West. Sun Wukong atau Kera Sakti yang dikenal karena kemampuan supranatural dan sifatnya yang nakal adalah tokoh utama dalam Journey to the West yang menceritakan petualangan seorang biksu dan ketiga muridnya. Dampak mahakarya Tiongkok itu dalam sastra, film, drama panggung, pertunjukan varietas, animasi, game, dan drama tersebar luas dengan hampir 100 adaptasi film dan sekitar 30 hingga 40 adaptasi TV dari kisah klasik tersebut. 西游是中国4大名著也好，或者中国古典叙事文学里也好，最为大众所熟知的 IP， 也就是说它不再是名著了，它变成了 IP， 大家就要去开发它。 Sebagai novel Tiongkok kuno pertama tentang dewa dan siluman, Journey to the West berisi berbagai macam cerita dan elemen fantastis, serta beragam karakter yang menawarkan peluang tak terbatas bagi para kreator.
Adopsi animasi novel tersebut, Havoc in Heaven, karya klasik tak terbantahkan yang dibuat oleh Shanghai Animation Film Studio pada tahun 1960-an, merupakan perpaduan sempurna antara imajinasi dan ekspresi visual dan telah mempengaruhi generasi pembuat film dan animator, baik di Tiongkok maupun di luar negeri. Selain itu, film terlaris seperti Journey to the West, The Demons Strike Back, dan Journey to the West, Conquering the Demons, diadaptasi dari novel klasik tersebut. Keberhasilan adaptasi tersebut juga berasal dari pandangan dunia novel dan kepribadian karakter utamanya Sun Wukong yang dapat diterima masyarakat luas. 我觉得孙悟空就代表了中国传统文化中的就是勇敢、斗争，不怕困难啊，就是百折不挠的这么一个精神。其实每一个观众心中都有不一样的孙悟空，我觉得每个年龄段的观众可能都有不一样的孙悟空，他的身上具有很深的人生哲学，可能对当代人也是有很多启迪的吧。世人都晓神奇。 Kerjasama antara Barata Online dengan Up Radio 98,5 FM Semarang dalam menyiarkan program seputar Tiongkok yang telah berlangsung selama lebih dari 2 tahun, resmi diperpanjang pada hari Kamis 1 Agustus 2024. CEO Barata Online Andy Chiu dan Station Manager Up Radio Shanti Rosalia menandatangani perpanjangan perjanjian kerjasama tersebut secara langsung di studio Up Radio di Jalan Sidodadi Timur nomor 24 Semarang. Selama ini, Up Radio rutin menyiarkan program Batik atau Bincang Indonesia Tiongkok dan Orbit obrolan santai serba-serbi Tiongkok yang diproduksi oleh Barata Online. Kedua program itu menjadikan konten siaran Up Radio lebih bernilai dan informatif. Informasi kemajuan Tiongkok terutama di bidang teknologi dan ekonomi sangat menarik bagi pendengar. Adanya Orbit dan juga program bersama Radio Barata ini membuka bahwa ternyata begitu bertumbuhnya kerjasama yang apik antara Indonesia dengan Tiongkok dan juga banyak informasi-informasi yang sekarang bisa dinikmati dan tentu saja itu cukup memiliki value untuk pendengar. Menurut Shanti, salah satu hal yang patut dicermati dan dipelajari oleh masyarakat Indonesia dari Tiongkok adalah sumber daya manusia atau SDM. Ia menilai bahwa di dua sektor tersebut Tiongkok tumbuh sangat signifikan. Sangat luar biasa ya. Kalau mungkin bicara soal kualitas SDM saja ya, di sana luar biasa loh. Dan itu bisa menginspirasi kita untuk belajar bagaimana menjadi SDM yang luar biasa. Ada beberapa habit yang mereka lakukan sehingga mereka keluar dari sebuah keterbatasan dan sekarang kita bisa menyadari semua dunia sudah mengacungkan jempol ya pertumbuhan ekonomi secara signifikan yang ada di sana dan itu menginspirasi juga bagaimana habit itu dilakukan dan itu berpengaruh pada dunia pendidikan tentu saja. Program Batik bisa didengar setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat di Up Radio 98,5 FM Semarang atau melalui streaming di upradio.id dan pukul 8.15, 12.15, dan 16.15 waktu Indonesia Barat di Barata Online, barataradio738.com. Program Orbit juga disiarkan setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Up Radio Semarang dan pukul 6.15, 10.15, dan 14.15 waktu Indonesia Barat di Barata Online. Selain itu, program Batik dan Orbit juga disiarkan di Klik Radio 94,9 FM Bali dan jaringan Radio El Sinta di seluruh Indonesia. Pemirsa, sampai di sini dulu Ni Hao Tiongkok edisi kali ini. Semoga semangat kemerdekaan terus membara untuk membangun negeri tercinta kita Indonesia. Sampai di sini perjumpaan kita, kami akan kembali dalam Ni Hao Tiongkok minggu depan. Saya Andy Chiu dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa.